Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa atata kamalih wa ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi rahmat sehingga malam ini kita bisa hadir kembali. Ini malam 22 ya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semuanya. Berkati usianya, rezekinya, keluarganya, ilmunya, ibadahnya. Dan mudah-mudahan ya para ahbab yang sekarang sedang i'tikaf ya mendapatkan tambahan hidayah dan taufik ya, sehingga bisa meraih anugerah tertinggi yaitu Lailatul Qadar. Allahumma amin. Al-hadiniyah wa kulli niyatin surah Fatihah. Alhamdulillah. Kita baca istighfar sama-sama ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
حي قيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah. Baik ya. Masih ya, tersisa satu pertanyaan ya mengenai itikaf ya. Dan sebenarnya pertanyaan itu sudah sering saya dapatkan, artinya sejak dulu ya. Ini ada lagi yang sama bahwa Rasulullah, kita ditanya Siti Aisyah apa ya kiat untuk meraih Lailatul Qadar ya, lalu Rasulullah mengajarkan doa istighfar ya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Saya mendapat pertanyaan yang sama dengan yang pernah saya dapatkan waktu ada talkshow di Masjid Unar dulu, mahasiswa kedokteran ya. Katanya kan malam Lailatul Qadar itu malam yang mustajabah ya. Kenapa Rasulullah hanya mengajarkan doa ya, sepotong doa istighfar, apa enggak ada doa yang lain? Bukan begitu sebenarnya ya. Itu menjelaskan betapa ruginya istighfar itu sebagai apa, induk segala doa. Jadi penting ya jelaskan bahwa seutama-utama zikir la ilaha illallah, seutama-utama doa istighfar. Nah sebenarnya ya itu hanya password aja. Di balik permohonan ampun pada Allah itu sebenarnya yang kita tuju tuh, mohon ridhonya Allah. Jadi di balik kita mohon ampun, itu intinya adalah kita mohon ridho. Nah kalau Allah sudah ridho, kalau kita sudah dapat ridho Allah ya semuanya dapat. Jangankan dunia, surga diberikan. Bukan surga, bahkan Allah menyerahkan dirinya. Ya, kalau sudah ridho ya. Karena itu memang itu kuncinya sebenarnya, itu pelajaran yang tinggi ya. Jadi semestinya kita tidak perlu ya banyak tujuan ya, banyak target ya. Satu aja targetan, mencapai ridhonya Allah, maka telah mendapat segala-galanya ya. Saya jadi ingat kata-kata seorang ulama sufi ya, si Ahmad Rifai. Orang yang banyak tujuan tidak akan pernah sampai pada tujuan. Orang yang banyak tujuan tidak akan, justru malah tidak sampai pada tujuan. Ya, orang yang banyak tujuan justru ya tidak akan bisa mencapai tujuan. Karena akhirnya bingung ya. Ini sama juga dengan yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin Rumi dalam satu kisah anekdot. Itu seorang pemburu ya, karena terlalu banyak sasaran buruannya, tidak satu pun yang bisa diburu ya. Karena terlalu banyak sasaran bidikan, tidak satu pun terbit. Andai kata dia memfokuskan pada langsung raja yang hutan, kata Syekh Jalaluddin Rumi ya, maka yang lain-lain juga akan
dapat. Nah, orang sufi itu begitu, diajari untuk menjadikan ya ridho Allah itu tujuannya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju dan ridhomu yang kami cari. Karena kuncinya ridho Allah itu. Kalau istilah Allah ridho ya, maka kita telah mendapat segala-galanya. Paham sih ya? Jadi makanya kita diajari setiap orang yang mau menempuh jalan taqarrub Allah mesti dimulai dari doa tadi, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju dan ridhomu yang kami cari. Nah, salah satu cara untuk mencari ridho Allah yaitu banyak mohon ampun gitu ya. Jadi memang 10 hari terakhir ini kita harus banyak mencari ridhonya Allah, dan dengan ridhonya Allah kita dapat segala-galanya ya, dunia ya akhirat. Bahkan mendapatkan yang punya dunia akhirat itu sendiri, yaitu Allah. Jadi bukan berarti tidak boleh doa yang lain-lain, karena ada yang memahami sangat textbook ya, sangat verbal gitu ya. Karena yang diajarkan ya istighfar saja gitu. Ya, yang lain tuh ghairu masyru' ya, tidak syariatkan, tidak benar begitu ya. Bukan begitu, itu hanya menjelaskan ya seutama-utama doa, dan yang harus diutamakan, yang harus didahulukan ya, sebagai mimpi adab ya, kita ini mohon ampun. Dan tradisi budaya di Nusantara ini ya, misalnya di negeri-negeri Melayu, di Malaysia, di Sumatera ya, itu orang mau menemui raja hulu balang misalnya, ampun tuanku, padahal belum ngomong apa-apa, belum bicara apa-apa, langsung ampun tuanku, izinkanlah hamba menghadap ya. Jadi begitu. Nah, begitu juga kepada Allah istighfar. Kalau kita ini mau ya mendekatkan kepada Allah, mau hadir di hadapan Allah ya. Dulu saya terangkan bahwa Wali Songo itu luar biasa. Bangun masjid itu ya, masjid entah Ampel, apakah masjid Demak atau Giri, itu mesti gerbang yang mau di masjid dikatakan Gapuro, namanya Gapuro. Padahal Gapuro itu bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa pintu itu lawang atau skedeng atau kori ya, lawang atau skedeng atau nah, Gapuro itu metamorfosa dari bahasa Arab Gofuro, artinya sebelum orang itu datang ke masjid untuk menghadap Allah, hendaknya telah melewati pintu ampun, telah mendapat ampunan. Jadi seperti itu. Jadi saya ulang lagi, jadi jangan dipahami secara textbook atau secara verbal bahwa karena Rasulullah yang mengajarkan doa istighfar maka hanya itu aja yang sunnah, yang lain tidak sunnah, bukan begitu ya. Karena ini nanti salah paham, karena sekarang banyak orang berpikir yang sempit begitu, yang textbook thinking tadi itu ya. Jadi kita boleh berdoa apa saja ya. Tadi malam sudah saya sampaikan, kita boleh berdoa apa saja baik urusan dunia dan akhir, yang penting tidak minta yang haram dan tidak minta yang tidak masuk akal. Tapi yang diutamakan adalah istighfar. Dan kalau kita dapat ampunan itu artinya Allah ridho. Nah, kalau Allah ridho kita telah dapat segala-galanya. Ya? Jangankan dunia, surga diberikan. Bahkan jika Allah itu ridho, ya, kamu tidak hanya mendapatkan dunia akhirat, mendapatkan yang punya ya dunia akhirat ini, mendapatkan Rabbul Alamin, yang mencapai kedekatan sedekat-dekatnya dengan yang punya semesta ini. Tidak ada kedudukan lebih mulia dan lebih ya membahagiakan melebihi ini. Jadi itu rahasianya kenapa kok Rasulullah ketika ditanya Siti Aisyah untuk meraih Lailatul Qadar
mengajarkan doa, sepotong doa istighfar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah, ya relevan dengan itu ya. Sekarang saya ingin melanjutkan materi yang dulu mengenai rintangan ya. Sebenarnya ada jalan terdekat untuk mencari ridho Allah ya. Di samping mohon ampun ya, di samping mohon ampun. Dan itu tidak pakai proses, artinya ya demi kamu melaksanakan itu ya akan ada bahasan yang sama, yaitu apa? Kamu ridho pada Allah, ridho dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi kita manusia ini ya, tanpa kecuali setiap manusia yang lahir itu diuji ya dengan dua ujian, materi ujian. Satu ujian ya syariat, berupa perintah dan larang. Nah, ini bagi orang mukallaf ya. Orang yang beriman yang mukallaf. Yang kedua, tanpa kecuali semua manusia, bahkan orang itu beriman tidak beriman ya, diuji dengan takdir, diuji dengan ya, kita selalu menghadapi untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha ya, berilmu ya, maha berkehendak, maha berkuasa. Allah itu yang memiliki sifat kudrat. Di balik kudrat ada iradah, di balik iradah ada kudrat, iradah, Artinya bahwa kehidupan ini tidak by random atau acak ya, semua by design ya. Ya. Tidak by probability ya, kebetulan atau spekulasi semua sudah ada ya, konsepnya, semua sudah ada skenarionya ya. Jadi sekali lagi bahwa kita ini ya, orang yang beriman yang mukallaf itu mesti diuji oleh dua, apa tadi? Syariat dan takdir. Nah, standar kelulusannya ada dua. Untuk standar kelulusan yang pertama, ujian pertama itu takwa. Takwa. Nah, standar kelulusan kedua ya, ujian takdir itu namanya taslim, berserah diri. Ketika orang bisa menggabungkan antara takwa dan taslim, itulah orang-orang yang mencapai ihsan. Itu dikatakan khairul bariyah atau the best human ya. Paham ya? Nah, inilah ya, oleh karena itu pokok bahasan kita tentang rintangan itu kan ada 4 kemarin ya, kesulitan rezeki, musibah, terus gangguan manusia yang sudah saya terangkan tiga-tiganya ya. Yang terakhir tentang apa? Kenyataan takdir yang tidak sesuai dengan harap. So, takdir itu ada khairi wasari ya, itu rukun iman. Ya, iman yang kelima ya, rukun iman kelima, iman pada Allah, malaikat ya. Terus Rasul, kitab suci, takdir dan akhir. Nah, iman pada takdir khairihi wasari. Ya. Iman pada takdir ya. Maksudnya bukan hanya sekedar percaya bahwa ada takdir, bukan begitu, tapi maksudnya ada iman di situ artinya ridho. Ya, ridho. Maka tidak diajari ya, bahkan dia anjurkan untuk zikir pagi petang dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasul. Bahkan orang yang baru mau Islam, syahadat biasanya harus diikuti dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya. Atau orang mau menikah, karena orang menikah itu syaratnya Islam, maka biasanya para entah itu kiai apa itu tugas KUA, maka mempelai itu diajak bersyahadat dulu ya, berusaha untuk takkid ya, untuk menguatkan ya syahadatnya, dan bahkan ditambahkan raditu billah
wabil Islami dina wabil Sayyidina Muhammadin nabiyya. Jadi itu sangat urgen sekali. Dulu waktu masih sekolah di madrasah itu selalu biasanya kalau masuk baru pertama kali mau memulai pelajaran pagi itu biasanya baca raditu bila hirob. Artinya apa sih raditu bila hirob? Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Ini ridho terhadap dua tadi, syariat dan takdirnya. Wabil Islami dina, ridho pada Islam dengan seluruh ketentuannya. Wabil Sayyidina Muhammadin nabiyya Rasulullah, ridho Rasul sebagai nabi dan utusan, artinya sebagai model, sebagai teladan. Nah, tapi manusia sering manusia itu kalau takdirnya baik ya ridho, kalau dianggap kurang baik akhirnya tidak ridho, bahkan mungkin kecewa, jengkel atau marah, atau protes. Nah, ini masalahnya. Oleh karena itu sebenarnya dalam rangka agar kita tidak gagal menghadapi ujian takdir itu, kita harus mengenal Allah dulu. Harus mengenal Allah itu kebaikan mutlak. Allah itu kebaikan mutlak. Maka tidak ada yang dikehendaki dari yang maha baik kecuali kebaikan. Nah, sayangnya kita mengukur baik buruk itu menurut pikiran kita, menurut kehendak kita, menurut keinginan kita, yang sesuai dengan keinginan baik, yang tidak sesuai keinginan tidak baik. Itu artinya kita menjadikan bukan Allah sebagai ukuran kebenaran pikiran kita, nafsu kita. Itu yang dikatakan menjadikan hawa nafsu itu Tuhan. Ini menjadi standar kebenar, standar kebaikan. Kita seperti itu. Jadi kalau takdir itu sesuai dengan keinginan kita katakan baik. Kalau tidak sesuai, tidak baik. Nah, padahal kamu melihat surat Al-Baqarah 216. Saya nyatakan Al-Baqarah 216 bahwa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu tapi itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu justru malah tidak baik. Dan lanjutan ayat itu Allah maha mengetahui sedang kamu tidak maha mengetahui. Artinya ayat ini bahwa baik buruk tidak selalu identik dengan baik buruk tidak selalu identik dengan keinginan. Nah, di situ ada mekanisme kenapa ada ajaran sabar sabar supaya kita ini bisa tetap ridho. Maka ketika mendapati takdir atau kenyataan ini tidak sesuai dengan keinginan atau harapan, kita disuruh belajar sabar. Sehingga ada dua sayap itu, sabar dan syukur. Karena memang yang namanya kenyataan itu selalu ada dua. Kenyataan yang sesuai dengan harapan, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang sesuai dengan harapan dari syukur tadi itu minimal demikian. Adapun yang tidak sesuai dengan harapan, minimal sabar, tidak mengeluh, tidak kecewa, bagi protes dan sebagainya. Jadi sabar itu diperlukan untuk apa? Untuk supaya kita tetap bisa ridho. Ridho. Ini jalan yang paling dekat untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka tadi saya sampaikan bahwa selain mohon ampun itu ada satu jalan yang sebenarnya butuh proses. Demi kita melakukan maka kita langsung mendapatkan. Tidak nanti
apalagi tidak menunggu di akhirat. Ketika itu, ketika Allah ridho, ketika kita ridho, Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Atau dalam ayat yang lain, radhiyatam mardiyah. Irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannat. Ya. Jadi ketika orang itu diseru untuk kembali kepada Allah, Allah tidak bicara mengenai amal-amal dohir, ya, itu sudah pasti. Tapi yang perlu diingatkan dan sangat dipentingkan adalah amal batin itu. Kita mau menghadap Allah, kita harus mendapat ridhonya. Nah, sedangkan untuk mendapat ridhonya kita pun harus maka itu irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Dan ketika kita ridho dan Allah ridho, maka kita lulus jadi hamba Allah. Lulus jadi hamba Allah. Ya ini masalahnya. Banyak orang yang sudah bisa patuh melaksanakan perintah menjauhi larangan, tapi belum bisa ridho. Sekali lagi, banyak orang yang bisa patuh melaksanakan perintah menjauhi larangan, tapi banyak orang yang belum bisa ridho dengan kenyataannya. Masih resisten terhadap realitas. Ya, masih keberatan, ya, masih kecewa, masih mengeluh, bahkan mungkin protes dan lain sebagainya. Ini berarti belum lulus, belum selesai, ya. Makanya tadi ketika orang itu tidak kembali pada Allah, ya, ketika Allah memanggil kita untuk kembali, maka kita disuruh memiliki sikap terbaik, radhiyatam mardiyah. Nah, kata guru saya, itu artinya kata guru saya itu artinya bahwa orang beriman itu setiap saat harus ridho. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Ya, syarat kita menghadap harus ridho. Syarat menghadap kita harus ridho, sehingga Allah ridho. Nah, sedangkan kita tidak tahu kapan waktunya itu kapan. Kadang-kadang ada tanda-tandanya, sakit, kadang-kadang pakai tanda-tanda. Ya. Makanya saya pribadi, ya, dan itu juga diajari oleh keluarga saya juga. Itu kalau saya tidur, ya, tidur itu saya mesti membaca syahadat. Yang kedua, raditu billah. Orang tidur bisa berlanjut, tidak bangun lagi, ya. Sehingga saya itu ajaran keluarga sebenarnya, ya. Jadi saya waktu masih kecil saya diajari ayah saya itu supaya tidur itu jangan hanya baca doa Bismillahirrahmanirrahim ahya bika, itu TK itu, ya. Tapi syahadat dulu, terus raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya. Karena itu standarnya. Orang itu diterima oleh Allah, ya itu, sehingga dipersilakan fadkhuli fi ibadi fadkhuli, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku yang kinasih, hamba-hambaku yang kukasih, dan masuklah ke dalam surga. Ya. Jadi ini kita harus belajar untuk bisa lulus. Kalau ujian pertama itu lebih mudah, ya, ujian berupa materi syariat, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tapi itu juga kita tidak diperintahkan kecuali dengan kemampuan maksimal. Ya, kalau belum waktunya mampu, ya tidak ada kewajiban. Belum mampu haji, ya belum kewajiban, ya. Nah, mampu zakat, ya belum wajib. Belum mau menikah, ya, seperti Abdurrahman, ya tidak wajib, ya. Tapi kok ada yang belum mampu, kok suka kepingin, ya, disuruh puasa, ya. Belum mampu kepingin, hendaknya banyak puasa agar punya self control, ya. Itulah, ya. Nah, sekarang begini. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa mengenai takdir tadi, ya. Itu satu keniscayaan
artinya kita ini ridho tidak ridho tetap terjadi. Ya, yang mana keniscayaan itu ridho tidak ridho tetap terjadi. Contoh misalkan sakit atau rugi dalam berdagang atau kalah dalam pertandingan, ya, kamu ridho tidak ridho tetap terjadi. Ya, tapi kalau kamu ridho, maka Allah ridho, tandanya hati ridho, tandanya Allah ridho, hatimu damai. Itu tandanya gitu. Damai. Tapi kalau kamu tidak ridho, tetap terjadi dan Allah tidak ridho, tandanya Allah itu jadi panas hatinya itu, kecewa, jengkel, marah dan sebagainya. Paham ya? Sebab itu karena itu ya bagi orang yang berakal atau menggunakan akalnya ya memilih walaupun mungkin awalnya agak terpaksa ridho tadi terpaksa ya, dilatih ya, bahasanya berat lah ya, tapi proses itu. Sebab kamu ridho tidak ridho, kenyataan itu tetap terjadi. Kalau kamu ridho, Allah tuh ridho, tandanya Allah ridho, hatimu tenang, damai. Tapi kalau kamu tidak ridho, ya itu terjadi, bahkan telah terjadi. Ya, tapi Allah tidak ridho, tandanya Allah tidak ridho, hatimu jadi apa? Kacau, ya, galau, ya, panas, emosi dan lain sebagainya. Ya. Jadi gampang untuk mengenali Allah ridho pada kita, enggak? Pantulannya pada hati kita, refleksi pada hati. Kalau kita damai, itu hatinya Allah ridho. Nah, kalau kita ini galau, ya, kita ini, ya, apa? Istilahnya itu terus mengeluh aja, itu mesti ada sesuatu yang ada something wrong. Ada yang kita tidak ridho. Ya. Termasuk pengertian ridho itu tidak puas dengan pelayanan Allah, tidak puas dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, karena standarnya nafsu, ya, standarnya nafsu kita. Nah, disitulah maka sesungguhnya untuk bisa ridho itu di samping harus menundukkan nafsu, juga harus menundukkan pikiran kita. Tidak dua. Ya, kalau untuk tak patuh atas perintah dan larangan cukup menundukkan hawa nafsu. Tapi kalau untuk ridho, maka orang itu harus bisa menundukkan hawa nafsu sekaligus pikiran. Ya, so, yang sering membuat orang itu tidak ridho ya pikiran itu. Nafsunya sudah berkepentingan, tapi akhirnya pikirannya terus, ya, andai kata ya gitu. Andai kata itu yang jadi dari ridho. Maka kita dilarang mengatakan andai kata itu. Ya, sudah terjadi ya sudah. Terus hal-hal yang sederhana aja. Saya itu pernah sama santri di Surabaya itu. Saya sudah bilang, ya lihat sini aja, dari Nginden itu. Ya, nanti, ya, mungkin lebih tidak macet, ya, bisa diputuskan. Dan akhirnya kita lihat situ. Tapi ternyata lebih krodit jalan itu. Nah, tapi santri tadi gremeng. Tadi kan saya ajak lihat jalan yang sana. Itu tidak boleh. Gitu. Ya, sudah jalan. Toh gremeng begitu juga tidak, ya, tidak bisa. Lalu kemudian, ya, kroditnya itu atau macetnya itu jadi berubah. Ya, itu sudah selesai. Sudah kita jalan aja. Itu sudah ujian. Ya. Jadi seperti itu. Nah, hanya perlu saya sampaikan begini. Ya. Tadi kan bagaimana agar kita belajar ridho tadi? Satu, kita mengenal Allah, bahwa sesuatu, ya, bahwa Allah itu maha baik, ya. Maka tidak ada sesuatu yang datang dari Allah kecuali kebaikan. Ya, contohnya, ya, gelas itu akan mengeluarkan apa yang menjadi isinya. Gelas akan mengeluarkan apa yang menjadi isi. Kalau isinya air ya keluar A. Kalau isinya apa,
susu keluar susu, kalau isinya madu keluar madu. Ya, begitu juga Allah. Ya, karena Allah itu kebaikan mutlak, maka tidak ada yang keluar, tidak ada yang datang dari Allah kecuali kebaikan sebenarnya. Hanya kita mengukur tadi baik buruk itu dengan pikiran kita, baik buruk dengan sehingga di situ terjadi gap, terjadi kesenjangan. Apalagi dengan ego kita, semakin jauh dan ego. Jadi kita sering juga membuat rekayasa, ya, rekayasa fakta. Kenapa orang itu berdusta? Ya, karena dia tidak bisa menerima fakta itu, tidak bisa menerima. Ya, maka fakta terus direkayasa sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kepentingan itu timbulnya orang itu berdusta. Jadi akar kenapa orang itu berdusta ya gara-gara tidak ridho tadi. Karena itu sebenarnya ridho itu induk dari segala amal ibadah. Ya, induknya. Ya. Coba ridho itu induk dari segala amal ibadah. Bahkan kalau yang lain-lain itu digambarkan seperti sungai atau telaga, maka ridho itu seperti lautan. Sehingga tidak bisa dikotori, tidak bisa dicemari. Kita harus ridho ya sudah, tidak bisa rusak oleh apapun ridho. Yang kedua tadi, kita harus menganggap kemutlakan kehendak Allah. Maksudnya apa? Bahwa kamu ridho tidak ridho tetap terjadi. Nah, ya. Nah, kalau gitu lebih baik kita milih ridho. Atau dengan ridho itu Allah jadi ridho. Tandanya Allah ridho, hati kita jadi damai. Sementara kalau kita tidak ridho, ya sakit tetap sakit, rugi tetap rugi, kalah tetap kalah. Tapi Allah tidak ridho, maka ruginya double, lahir batin. Jadi kita harus mengenal dua. Satu, Allah itu kebaikan yang kedua, bahwa kehendak Allah itu mutlak, artinya tidak bisa ditawar, ya, sebagai keharusan yang absolut. Nah, kita ini seorang hamba harus menyesuaikan, ya. Bukan Allah kita paksa untuk menyesuaikan dengan kita. Nah, kita yang harus, ya, berusaha untuk, ya, menyesuaikan. Itu yang dikatakan berserah diri, ya. Nah, gerbangnya itu ridho. Jadi taslim itu gerbangnya ridho, ya, dengan takdirnya Allah. Dan mengingat nilainya tadi, jadi kita bisa belajar itu walaupun itu memang berat. Tadi saya bilang pertama harus sabar. Tapi ketika orang itu ngerti nilainya tadi, bahwa nilainya apa? Ketika kita ridho, maka Allah itu ridho, dan ketika Allah ridho, kita dapat segala-galanya. Ya, orang yang mendapatkan segala-galanya tapi kehilangan ridho Allah, dia telah kehilangan segala-galanya. Walaupun orang itu kehilangan segala-galanya tapi mendapat ridho Allah, maka dia telah mendapatkan segala-galanya. Tapi tidak mungkin ketika orang dapat ridho Allah ya mendapatkan segala-galanya. Saya ulang, ya. Jadi cara yang berpikir begitu. Jadi, ya, kamu mendapatkan segala-galanya, dunia lah, ya, harta, kekuasaan, popularitas, tapi Allah tidak ridho, maka kamu kehilangan segala-galanya. Tapi meskipun kamu kehilangan segala-galanya, tapi kamu mendapat ridho Allah, kamu telah mendapatkan segala-galanya, ya, segala-galanya. Karena itu, ya, yang dicari. Ya, bahkan kita beragama ini ya untuk meraih ridho itu. Makanya rumusan doakan ilahi anta maksudi wa ridhoka, ya Allah hanya engkau yang kami tuju dan ridhomu yang kami cari. Nah, hanya begini, ada perlu saya jelaskan ini. Jadi ini bagian yang penting sekali, bahwa ketika orang itu ridho menghadapi takdir, bukan berarti fatalistik. Fatalistik itu tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada. Ya, misalnya sakit, ridho, sakit saya ridho,
Walaupun kamu ridho atas sakit, tapi kamu tetap harus berusaha untuk sembuh atas dasar itu. Walaupun kamu ridho dengan kerugian kamu dalam berbisnis, tapi kamu tetap harus berjuang untuk menutup kerugian atas dasar itu. Walaupun kamu kalah dalam pertandingan, ya, dan kamu ridho, kamu tetap harus berjuang untuk next time mendapatkan kemenangan atas dasar itu. Sebab manusia itu selalu menghadapi dua hal, kenyataan dan harap. Manusia menghadapi kenyataan harapan. Nah, asas menghadapi kenyataan itu ridho. Adapun asas menghadapi harapan perlu perjuangan atau effort, bahasa Maduranya effort ya, ya, perjuangan ya. Jadi kita ini selalu menghadapi dua hal, apa tadi, kenyataan dan harapan. Jadi jangan manusia tidak punya harapan. Bahkan kalau kita mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, jangan sekali-kali kehilangan harapan. Jangan sekali-kali kehilangan harap. Saya ulang lagi, ketika kita mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, jangan pernah kehilangan harapan. Jangankan hilang, berkurang aja jangan. Wa ila rabbika farghab. Pada Allah hendaknya kamu sandarkan harapan. Dan tidak rugi, dan tidak akan menyesal. Memang layak, memang Allah lah as-somad, tempat bergantung yang menentukan segala-galanya, baik kehidupan dunia atau akhirat. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga bahkan sesuatu yang tidak mungkin menurut akal tidak mustahil bagi Allah. Ya, makanya saya selalu mengatakan bahwa kalau pikiran kita sering ada mengajak pesimis, maka iman mengajak optim. Pikiran kita mengatakan impossible, maka iman selalu mengatakan possible. Ya. Cuma sayang kita ini sering hidup tidak ada dasar iman, sering banyak hanya menggunakan akal pikiran. Saya tahun 2000 itu mendapat ijazah dari guru saya yang kemarin saya ceritakan, suruh baca doa surat An-Nasr ya. Jadi bulan Ramadan saya baca surat An-Nasr terus ribuan kali. Ya, pagi, siang, malam ya toh. Nah, kata guru saya, kamu akan bisa pergi dengan cepat. Nah, ternyata itu tahun depannya saya 2001 saya pergi haji. Padahal itu rasanya tidak mungkin. Saya tidak punya uang. Dan saya pergi haji pun diajak orang. Ya, diajak orang. Ya. Malam minggu itu saya mimpi ketemu guru saya yang sudah meninggal. Diajari sujud. Nah, kalau dalam takbir mimpi kalau orang itu sujud, kalau mimpi sujud biasanya pergi ke Mekah. Kalau kamu pernah mimpi sujud ya, itu kamu akan pergi ke Mekah. Nah, terus saya selesai ngaji tafsir di Masjid Asita itu ya. Nah, saya ngajak santri ya ke makam guru saya, karena guru saya yang mengijazahi meninggal. Ya, karena malamnya saya ketemu dan saya diajari sujud. Nah, saya ziarah ke makam itu, ya, berdoa di Lawang sana. Ya, akhirnya itu saya lanjutkan ke Malang, ke adik saya yang dosen di Politek itu. Waktu itu masih tinggal di Cengerayam. Saya datang sana, sehingga sampai malam saya baru pulang jam 11 malam. Ternyata Umi itu bilang bahwa tadi ada yang nyari sampean gitu. Ada orang nyari sampean. Kira-kira jam 9 malam. Siapa itu saya disebutkan. Nah, saya tak punya teleponnya sebenarnya, tapi saya ya tidak etis sudah jam 11 malam telepon. Walaupun waktu, tapi telepon masjid sebenarnya itu ya. Dan sebelahnya gitu ya. Akhirnya besok pagi, besok subuh saya telepon. Saya tanya, wonten nopo, ada apa? Enggak jawab, ada apa? Sampai siapkan fotokopi KTP. Nanti jam 9 saya jemput. Mau apa ini saya pikir ya. Betul lagi saya jam 9 itu dijemput. Ya pakai mobil Honda Leap kecil. Ternyata saya diajak ke bank dan saya didaftarkan pergi haji. Tahun 2001 itu saya bulan Maulid daftar, ya tahun depannya sudah pergi, ya, dan saya tidak punya apa-apa. Itulah artinya bahwa di sini bahwa
Kamu jangan menganggap sesuatu yang impossible itu impossible ya. Ya, bagi Allah tidak ada yang impossible. Sesuatu yang tidak mungkin untuk akal tidak mustahil bagi Allah. Karena itu ketika kita mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, jangan pernah sekali-kali kehilangan harap. Walaupun kesempatan tinggal kurang 1 detik, itu bagi Allah tidak masalah. Allah bahkan tidak butuh waktu. Allah menciptakan hukum sebab akibat, tapi Allah tidak terikat dengan sebab akibat. Kun fayakun. Ya. Semua orang bertanya-tanya, loh kok Ustaz tuh bisa pergi haji? Ya. 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 Ya, gimana bisa ada yang ngajak? Ya. Tapi menariknya itu ada sebab-sebab dohirnya dan sebab batinnya ya. Ya. Sebab dohirnya saya kenal ya. Bersahabat baik dengan beliau ya. Sebab batinnya saya tadi disuruh baca apa? Surat An-Nas, dan guru saya bilang nanti kamu kalau untuk cepat akan dipanggil Allah ke malam itu mimpi sujud ya, dan ternyata saya baca pagi-pagi saya alat takbir mimpi ini mau ke Mekah ini. Alhamdulillah ini mudah-mudahan ya, ternyata ya, itu ya. Jadi saya ulang lagi, ketika kita mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan ya, kita tetap ya jangan pernah kehilangan harapan, bahkan mesti tetap penuh pada Allah ya, tanpa ragu ya, tanpa sedikit pun bimbang, dan keyakinan yang bulat bahwa sesuatu yang tidak mungkin menurut akal tidak mustahil bagi Allah. Inilah keyakinan para nabi, ini keyakinan para wali. Nah, kalau orang-orang biasa biasanya imannya begini ya, sesuatu yang tidak mungkin untuk akal tidak mungkin bagi Allah. Artinya bahwa kamu mengukur kekuasaan Allah sebatas akal. Itu berarti kamu membatasi rahmat Allah dengan pikiranmu sendiri. Membatasi rahmat Allah dengan pikiranmu sendiri. Paham ya? Membatasi kekuasaan Allah dengan pikiranmu sendiri. Ya akhirnya terbukti anak idzadoni abdi bi, aku itu perpustakaan hambaku. Ini hadis ini luar biasa. Ini peluang yang sebesar-besarnya. Anak idzadoni abdi, aku itu perpustakaan hambaku. Artinya kita harus sangka baik aja. Ini sangka bahwa sesuatu yang tidak mungkin tidak mustahil bagi Allah. Sehingga orang itu tidak gampang ya putus asa, tidak gampang menyerah, ya, ya, tidak gampang minder, tapi selalu optimis, ya, selalu pede dan sebagainya. Ya. Jadi saya ulangi bahwa ada dua manusia itu. Pertama kenyataan dan harap. Nah, asas menghadapi kenyataan ridho dengan apa yang dikehendaki Allah. Nah, tapi kita tidak lalu kemudian berhenti sampai di situ. Manusia juga punya harap. Contohnya tadi, apa harapannya orang sakit? Ya, apa harapannya orang yang rugi? Apa harapannya orang kalah? Apa harapan orang yang gagal menikah? Nah, itu artinya, nah itu harus ada harapan. Jangan terus tidak punya harapan, jangan terus putus asa, terus ya, itu, terus ya tuh nyanyi dengan sangat melankolis. Ya. Percuma air kau siramkan, percuma pupuk kau taburkan pada pohon bunga mati untuk selamanya. Jadi ya itu ini jamaah bawahan tertawa ini. Ya. 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 Itu saya tujukan ini jamaah di bawah ini, saya bangkit ya. Tadi saya bilang bahwa ketika kita mendapati kenyataan tidak sesuai harapan, jangan pernah kehilangan harapan ya. Ya. Jangankan kehilangan harapan, berkurang aja jangan. Ya. Gitu. Berkurang aja jangan.
Nah, tapi apa beda antara harapan dan tamani, angan-angan? Kalau angan-angan itu tanpa ada actionnya, tanpa ada upaya, tanpa ada berangan-angan aja. Tapi kalau harapan namanya roja, itu diikuti dengan diupaya dengan usaha, diikuti dengan perjuangan. Jadi demikian. Jadi ini ilmu yang sangat berharga sehingga orang itu tetap hidup ya dinamis, ya, ridho ya, tapi dinamis. Artinya zahirnya syariat kita merintahkan kita ini ridho, ya, maksudnya batinnya syariat kita diperintahkan ridho, zahirnya kita diperintahkan untuk berjuang. Nah, gabungan antara ya ridho dan perjuangan itulah sebenarnya akhirnya ya Islam itu. Dan itu kunci kemenangan, kunci kebahagiaan. Ya. Pernah saya itu di Masjid Al-Falah itu ada orang yang ketika saya sudah ceramah habis sisa, dia menghadap saya, Ustadz, saya ini sudah tobat, sudah hijrah, saya sudah bahkan melaksanakan sholat sunat, ya tahajud, ya duha, bahkan saya sudah umroh beberapa kali, tapi hati saya kok tidak pernah bahagia. Dan seperti dikatakan Ustadz tadi itu, ya akhirnya saya tanya beberapa pertanyaan untuk memastikan. Nah, setelah dijawab semuanya itu positif, saya bilang, berarti Bapak tidak ridho itu, ada yang tidak ridho. Iya Ustaz, saya ini ada yang tidak ridho. Nah, dia cerita kalau dia dulu pengusaha besar ya, terus karena ya ada ya rekanan yang melakukan kesalahan ya, sehingga akhirnya bangkrut, dan dia dituntut untuk memberikan pesangon yang karena itu dia habis ya, harta, nah, itu tidak rela ya, tidak bisa terima. Terus putusan pengadilan tidak bisa terima. Nah, itu terus saja dipikir, Bapak tidak akan pernah bahagia walaupun dapat 100.000 rakaat satu hari, tidak bisa ya, karena kuncinya bahagia di dunia ini dan di akhir itu ridho itu, tidak resisten terhadap realitas ya. Coba Bapak belajar ridho, merelakan apa yang telah terjadi. Akhirnya saya ajari bahwa orang beriman itu ya ada 4 sikap terhadap masa depan, harus tawakal. Nah, apa yang telah lalu ridho. Adapun hari ini sabar dan syukur. Manusia tidak lepas dari 3 waktu ini. Future time ya, present time, dan past time. Hubungan sama apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Ya kita tawakal ya. Untuk apa akan terjadi tawak? Kita sekarang usaha itu ya di hari ini. Ikhtiar, berjuang, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tawak. Nah, tentang hari ini yang penuh perjuangan tadi dan juga penuh dengan berbagai kenyataan, ada yang sesuai dan tidak sesuai harapan, maka diperlukan sabar dan syukur. Adapun yang telah lalu, yang sudah berlalu, harus kita belajar umpama tidak ridho pun ya sudah terjadi, bahkan telah terjadi. Kalau kita ridho, Allah ridho, dan tandanya Allah ridho, kita dam. Tapi kalau kita tidak ridho, maka Allah tidak ridho, dan tandanya Allah tidak ridho, kita ini gelisah, kita ini merana, kita ini galau, kita ini ya penuh dengan beban ya, psikologis ya, bahkan mungkin stres atau depres, sehingga orang itu akhirnya apa? Ruginya double, rugi dohir, rugi batin. Contoh kalau sakit ya, sudah sakit fisiknya, sakit jiwanya, rugi finansial dalam dagang ya, rugi hatinya, jiwanya ya. Nah, di sini pentingnya supaya kita jadi orang yang selalu happy ya, jadi selalu happy, karena kunci happy itu atau inti happy itu damai. Nah, kita ini baru bisa damai hati kita kalau kita ini belajar ridho terhadap apa yang telah terjadi, tawakal dengan apa yang akan terjadi, dan selalu sabar dan syukur dengan apa yang sedang terjadi. Nah, kalau sudah bisa begini, maka ya
takdir apapun tidak akan menjadi rintangan. Ya, entah yang khairi wasari tidak jadi rintangan. Ya, takdir apapun tidak akan jadi rintang. Memang ngaji kita ini kan ngaji bab rintangan, tapi targetnya bagaimana rintangan ini berubah menjadi peluang. Ya, seperti dalam SWOT analisis ya, bahwa rintangan tapi menjadi jadi lompatan kita ya untuk maju ya. Kenapa saya katakan lompatan? Iya, memang sebenarnya kan gini, saya sampaikan bahwa ini penting saya sampaikan. Sholat, zakat, puasa itu hanya serpihan. Itu partikular sebenarnya. Ya. Nah, yang utuh, yang integral itu ridho tadi. Jadi mama ridho itu roti ya. Maka sholat, zakat itu remah-remahnya. Maka ketika orang bisa ridho pada Allah, dia telah dapat segala-galanya. Karena itu induk dari segala kebaikan, induk dari segala kebaikan. Kuncinya di situ itu. Saya ulang ya. Jadi sholat, zakat, puasa, haji itu sebenarnya apa serpihannya? Ya, serpi. Maka tadi saya gambarkan, Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa itu kayak lautan ridho itu. Nah, sedang yang lain itu seperti sungai atau seperti sumur, seperti telaga. Ya, tuh. Jadi ridho itu luar biasa. Jika kamu bisa ridho, selesai sebenarnya perjalanan itu. Ya, maka kan jelas itu panggilannya irsi ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli, hai jiwa yang telah damai, kembalilah pada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan Allah pun ridho. Dan masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku yang kinasih dan masuk ke dalam surga. Itu kalau menurut tafsir ya, artinya biori hisab itu. Langsung fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah itu masuk surga tanpa hisab. Nah, untuk apa dihisab? Allah sudah ridho. Allah sudah ridho. Bahkan saat di dunia sebelum mati itu Allah sudah ridho. Di alam barzah Allah ridho. Maka kita bangkit ya Allah ridho lagi. Sudah nggak ada ganjalan. Sudah nggak ada problem hubungan dengan Allah. Nah, ketika demikian ya, maka tidak perlu ada hisab. Sudah selesai. Ya. Wah, ya, nah di sini maka kamu melihat surat At-Taubah ayat 72 ya. Di situ diterangkan bahwa Allah itu menjanjikan pada orang beriman laki perempuan surga Aden dan istana-istana. Tapi apa dinyatakan? Waridwanu minallahi akbar. Waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu yang paling agung. Artinya dibandingin surga itu maka ridho Allah itu lebih agung. Ada ya. Surat At-Taubah 72 ya. Iya, nah, itu gini penjelasan ini. Jadi dunia ini dibandingkan dengan surga, dunia jadi kecil dan semu, mataul qalil mataul ghur. Tapi surga dibandingkan dengan ridho Allah, maka surga jadi kecil. Nah, jadi dunia jika dibandingkan surga, dunia jadi kecil dan semu. Ya, maka surga dibandingkan dengan ridho Allah, maka surga jadi kecil. Yang agung itu waridwanu minallahi akbar. Akbar itu ismu tafdil. Ya, dalam bahasa Inggris superlatif. Sudah nggak ada then-nya. Superlatif tidak perlu then. Ya, artinya paling. Nah, kembali pada tadi pertanyaan teman tadi itu, bahwa kenapa kok di bulan Ramadan khususnya di 10 hari terakhir kita disuruh banyak baca istighfar, ya. Sampai ditanya apakah tidak ada doa yang lain yang lebih penting, lebih baik. Tapi ada yang bertanya, apakah boleh doa yang lain karena instruksi atau sarannya seperti itu. Taruh textbook ya. Nah, orang taruh textbook, orang skriptual itu menganggap bahkan kalau tidak sesuai dengan instruksi itu bid'ah. Oh, yang disuruh baca istighfar kok baca yang lain, ya. Tidak. Jadi kita itu diajari doa istighfar itu dalam rangka satu untuk menjelaskan bahwa yang paling utama dari semua doa itu istighfar. Dan karena itu harus kita dahulukan, kita penting. Lebih daripada itu, di balik permohonan istighfar itu mohon keridhaan Allah. Tapi ada satu jalan terdekat untuk agar Allah itu ridho, yaitu kita ridho kepada Allah. Nah, agar ridho itu ada 3 tadi itu. 1,
mengenal bahwa Allah itu kebaikan sehingga tidak ada yang dikehendaki kecuali kebaikan. Yang kedua, bahwa Allah itu kehendaknya mutlak. Kamu ridho tidak ridho tetap terjadi. Sedangkan kalau kamu ridho, Allah ridho, tanda Allah itu damai. Yang ketiga, harus kamu pahami bahwa ridho itu segala-galanya. Jika kamu bisa mendapat ridhonya Allah, kamu telah mendapat segala-galanya. Dan ridho itu merupakan suatu keseluruhan dari nilai kebaikan itu. Sedang yang lain itu hanya rinciannya. Rincian. Itu hanya derivat kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan. Makanya nilainya kecil, pasti ada terhitung. Contohnya sholat ada 70 atau 10, 70, 700 misalnya, atau zakat, sedekah begitu ada hitungannya, tetap terhitung. Tapi kalau ridho Allah tidak terhitung, unlimited, uncountable. Jadi luar biasa. Nah, karena itu kenapa orang sufi selalu memfokuskan doa itu tidak usah banyak-banyak, tidak usah panjang-panjang, tidak usah terlalu macam-macam. Fokusan saja untuk doa ridho Allah. Ilahi anta maksudi wa ridho kamat. Sebab kalau terlalu banyak yang dituju, banyak yang diinginkan, malah tidak satu pun yang tercapai. Ketika orang terlalu banyak keinginan, terlalu banyak tujuan, maka tidak satu pun tujuan tercapai. Itu kata Syekh Ahmad Rifai. Kamu aja kalau kamu naksir cewek, terlalu banyak pilihan. Kayak Pak Anjar ini, over choice atau multiple choice, memang nggak ada satu pun tidak ada satu pun yang terbidik, merusut terus, terlalu banyak pilihan, bingung kok iki. Nah, itu paham, itu pelajaran yang penting. Maka kita harus belajar memfokuskan tujuan kita, yaitu ilahi anta maksudi wa ridho kamat. Dan tapi untuk itu kita harus banyak mohon ampun, dan yang paling baik adalah kita ini berusaha untuk belajar ridho. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Kita sama-sama baca raditu billahi robba Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Dalam kitab Al-Adhkar itu ada penjelasannya bahwa kalau orang itu berkenan baca pagi petang 3 kali, maka walaupun hatinya belum ridho, nanti di akhir dihukumi orang yang telah ridho. Enak gitu. Jadi kamu belum bisa ridho. Tapi setiap pagi petang kamu baca raditu billahi robb, maka oleh Allah dihukumi kamu termasuk orang yang telah ridho. Meskipun hati masih ada ganjalan, masih ada yang berat, masih ada yang belum bisa terima. Nah, jadi itu amalkan. Pagi petang baca 3 kali raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya. Baca Al-Adhkar atau juga Al-Maksurat yang sering baca anak-anak muda-muda itu kan juga ada doa itu atau zikir kita pagi petang yang saya susun saya susun ada raditu billahi robb. Itulah mudah-mudahan Allah berkati kita dan mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua dunia akhirat. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.